Ya Allah, apakah ada orang yang lebih hebat dari saya? Nabi Musa ini memang hebat, Nabi. Pasti masuk surga. Pantas bertanya seperti itu, pantas. Apa amalannya kok bisa lebih hebat dari saya, ya Rob? Karena dia punya Ramadan. Karena dia punya Ramadan. Apa keistimewaan Ramadan? Musa, sekarang kamu ini kan ngomong sama aku ini, katanya Allah. Kamu ini hakikatnya jauh, antara aku sama kamu jauh. Masih tertutup 7.000 tabir. Tabir 1 ke tabir nomor 2 jaraknya 500 tahun perjalanan. Tapi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, antara aku, kata Allah, dengan hambaku yang puasa Ramadan, tidak ada tabir-tabiran. Parak, dekat, katanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu Majlisul Ilmi, yang insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di rumahnya, Masjid Baitul Ma'mur, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama mendatangi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan menunggu datangnya isyraq, kita isi dengan kajian-kajian ilmunya Allah, kajian-kajian ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan bekal di dalam hidup, agar supaya di dalam kehidupan kita selama dunia dan menjadikan kita berada di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini dijadikan sebab kita semua dijadikan orang istiqomah ibadah kepada Allah, istiqomah di dalam kebaikan. Dan kalau sudah sampai pada waktunya ajal menjemput kita, semoga kita dijadikan orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita bahas bahwasanya Isra merupakan perjalanan lintas alam. Bagaimana ada alam dunia, mulai dari alam rahim, dari alam lahir keluar alam dunia, dari alam dunia masuk ke kuburan, alam barzah, dan nanti baru alam hisab, terus baru alam akhirat. Jadi kita ini ada di alam, makanya kita hanya bersinggah di dunia. Makanya dunia ini hanya persinggahan yang akan abadi di akhirat besok. Kalau kita posisinya di surga terus sudah kira ketemu neraka. Kalau sudah pastian Allah, kamu surga, kamu neraka terus, akan menyesal kita selama-lamanya dan pun tidak akan pernah kembali. Masya Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, semua kita
kaula bi ambian semuanya pasti masuk surga, semua. Yang baca saya pokoknya selama baca syahadat, sholat tidak sholat pasti masuk surga semua. Cuman mampir. Mampirnya ini yang risiko. Ada yang mampir sehari, ada yang mampir seminggu, ada yang mampir setahun, 10 tahun. Itu mampirnya. Besok tetap semuanya. Orang yang baca syahadat pasti besok masuk surga. Cuman disiksa dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang berbuat dosa. Dan Isra Mi'raj inilah sebagai persaksian. Benar apa enggak kira-kira besok ada siksa kubur? Benar apa enggak besok itu ada siksa neraka? Neraka ini benar ada apa enggak? Apa hanya kabar tok? Surga ini ada apa enggak? Nabi Muhammad telah membuktikan. Nabi Muhammad dibawa oleh Allah untuk menjadi saksi dan menyaksikan betapa alam kubur ini ada, betapa neraka ini ada, betapa siksa neraka ini ngeri, betapa surga itu ada. Makanya Nabi itu kenapa di akhir hidupnya itu ketika mau nazak, apa pesannya Nabi? As-shalah, 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 salat, salat, salat. Kenapa? Karena Nabi melihat bagaimana orang yang tidak sholat. Kengerian bagaimana Allah menyiksa orang yang tidak sholat di akhirat besok. Nah, kita yang tidak tahu menyaksikan, agecet siah. Tahu jeng, tenang, inalah mau temu pagi. Karena kita tidak tahu. Nabi yang tahu, waduh ngeri. Sama seperti orang yang pernah tahu meletusnya gunung di mana? Semeru. Orang yang pernah ke sana dengan orang yang hanya menyaksikan di TV atau yang hanya dengar kabar. Iya beda. Orang yang kita yang ada di sini yang hanya dengar kabar. Letuk gunungnya, bahaya gunungnya, laharnya Masya Allah. Iya tak? Kan begitu. Oh, iya, ya tinalah kan gitu. Kan gitu. Tapi orang yang pernah datang ke sana dan menyaksikan bagaimana gosongnya pohon, bagaimana rumah kebakaran, bagaimana sapi-sapi mati, orang mati, pasti ngomong, aduh Masya Allah, ya Allah ngeri, Masya Allah, lain. Nabi Muhammad juga begitu. Kenapa Nabi Muhammad pesan sungguhan? Karena Nabi Muhammad menyaksikan sendiri bagaimana siksanya Allah luar biasa. Bagaimana orang-orang yang berdosa di alam kubur disiksa. Bagaimana di alam akhirat disiksa. Bagaimana orang di neraka disiksa. Bagaimana orang ini di sorga dapat kenikmatan. Sehingga Nabi Muhammad ini betul-betul pesannya luar biasa. Makanya lewat Isra Mi'raj inilah diceritakan. Makanya gunanya cerita ini di sini. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kenapa Allah cerita tentang nabi-nabi terdahulu di Al-Qur'an itu? Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Isa di Al-Qur'an itu. Ada Luqmanul Hakim. Kenapa ada ceritanya Fir'aun? Kenapa? Tujuannya manusabbitu bihi fuadak, supaya tambah kuat imannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini imannya sudah kuat. Nabi Muhammad sudah imannya kuat. Tapi masih diceritakan oleh Allah kisah-kisah orang-orang terdahulu supaya tambah kuat. Bagaimana dengan keimanan kita yang naik turun? Tentu lebih butuh kisah-kisah, cerita-cerita agar supaya kita tambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah, makanya diceritakan Isra Mi'raj ini. Jadi Isra Mi'raj kemarin saya cerita bagaimana Nabi Muhammad ditampakkan. Bagaimana ada kayu yang nyangkut kepada orang yang jalan. Ya. Yang jalan sehingga kena goresan, luka, badannya luka. Ya, setelah ditanya, siapa ini ya Rasul, ya Jibril? Ini adalah umatnya jenengan ya Rasul ketika di dunia sering nyalaan sama tetangganya.
sering usil sama tetangganya, besok akan digait sama apa namanya, cangkek bareng kajuan yang ada di pinggir jalan nyangkot. Tak bisa menghindar sana kena, menghindar sana kena. Lukanya sampai yapi betul, luka durunan nancel. Aduh, tak bisa nyinglang. Aduh, kena. Seperti itu. Siksanya Allah begitu tidak bisa dihindari. Bagaimana Nabi diperlihatkan orang yang digantung rambutnya dengan dibakar dari bawah. Rambutnya dibakar sampai teriak-teriak perempuan. Makanya katanya Nabi, besok yang paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Yang paling banyak masuk neraka itu dari umatnya Nabi itu perempuan. Ibaratnya 1000 laki-laki, perempuannya itu 10.000. Kira-kira begitulah. Kenapa? Karena perempuan ini paling gampang masuk surga, juga paling gampang masuk neraka. Perempuan itu kalau kepengen masuk surga cuma ada 4 syaratnya. 1, sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Terus taat sama suaminya. Yang keempat, bisa menahan kemaluannya. Dari lelaki yang bukan suaminya. Ini tok syaratnya. Tidak usah sholat tahajud sudah. Ibu-ibu ini tidak usah tahajud sudah. Yang penting sholatnya bagus. Taat sama suaminya, beres sudah. Tapi kenapa banyak masuk neraka? Karena perempuan ini tidak sholat. Ada sholat, tidak taat sama suaminya, beres sudah. Ketika sudah tidak taat sama suaminya, wassalam sudah. Karena surganya perempuan ini ada di suami. Kalau surganya laki-laki ada di orang tua. Jadi kalau orang sudah taat sama orang tuanya, kalau laki-laki ini taat sama orang tuanya, sudah hebat sudah. Maka ketika lelaki ini mengutamakan istrinya daripada orang tuanya, wassalam sudah. Alamat lelaki itu sudah parah sudah. Tapi kalau perempuan, ke suami sudah. Kan ada kisahnya itu. Kisah yang masyhur. Ada orang tuanya, apa namanya? Seorang perempuan ditinggal suaminya. Suaminya ada yang mengatakan perang. Suaminya pesan, kamu jangan keluar rumah. Kamu jangan keluar rumah ya sebelum aku datang. Oke. Tapi di sana tidak ngomong oke saya ini. Dulu udah ada oke. Ya. Akhirnya begitu suaminya berangkat keluar, tiba-tiba disusul emak nama dia. Mbak nak tengkulu, mak nawa sakit sarah. Aduh gimana ya, saya ini dipeseni suami, tidak boleh keluar rumah. Mak nawa sakit, iya saya tak tahu, tapi saya dipeseni suami, tidak boleh keluar rumah. Mbak narya, dina tak nangale, kira-kira bahasa kita kan kalau begitu. Akhirnya, tetap tidak keluar rumah. Setelah dapat sehari, emak na ngap-ngapan mati yalah. Tengkulum, dikiwa na kasta kamu nanti tidak lihat, delengan wes emakmu itu. Dan nyabe natong setong lah. Suami saya belum datang, saya dipeseni tidak boleh keluar rumah. Mak kebacut rawak narya. Kira-kira bahasa kita begitulah. Ya tapi orang dulu tak ngucap kebacut dah. Saya dulu dah ada bahasa kebacut, dah ada. Ya. Singkat cerita, mulai saya susul, dah taunya mati. Susul boleh. Mak na mati lah. Tengku marah, baru mak na mati tak ni gua. Laki nang kau le tak datang kian, pesen laki so gua lecok keluar. Mati mak. Inki, laki nak gua pesen gua tak boleh keluar. Laki apa rabon kira bahasa kita seperti itu kan, menurut awam kan pasti aca-aca marah ruang. Coba dia bodoh marah sini gak coba taruh tawa, muntah sakampung aja. Ada nasapara laki ini, marah ruang. Mereka laki ini ada, gitu ya. Ternyata si anak ini nggak nengok orang tuanya yang mati.
Gara-gara taat ke suaminya, jangan keluar rumah. Akhirnya orang ini setelah matinya lapor ke Rasulullah. Ya Rasul, Arwah fulana, tak sebutnya mana, fulana bebini arwah Nabi, silam sosol makna sakit. Tak datang anjing Nabi, tidak datang. Terus sampai mati ya, tidak datang disusul. Sampai mati, tidak disusul, tidak datang. Kan kebacut Nabi. Loh kenapa tidak datang? Katanya Nabi, kenapa dia tidak datang anaknya kepada orang tuanya? Alasannya, suaminya tidak datang, dia dipeseni suaminya, karena pesannya suami, tidak boleh keluar sebelum suaminya datang. Apa katanya Nabi? Napa abela orang tuanya? Tidak. Orang tuanya sudah ditempatkan di surganya Allah, karena punya anak patuh sama suaminya. Emaknya sudah masuk surga sekarang, gara-gara punya anak yang patuh sama suaminya. Insya Allah. Coba ngerti laku nama bedoreng mati ya. Jaga luar mian. Terutawa. Montak viral. Nah ini ya. Jadi beda ya. Makanya memang sering saya sampaikan. Orang yang ruwet itu kan orang yang bodoh. Di mana-mana. Yang sering ngomong ngalur ngidul tidak jelas itu memang karena dia tidak tahu. Sudah tak tahu, tidak sadar dirinya, tidak tahu. Akhirnya ngomongnya ngelantur. Ngaku bendera TV, cok torok sal-sal. Gitu Pak. Orang makanya, orang kalau tidak tahu jangan ngomong, biar tidak semeraut. Ini satu contoh. Yang ruwet itu pasti yang tidak tahu. Kalau tahu, tidak kira ngomong ruwet, dah. Pasti diem. Yang ngalur ngidul pasti yang tidak tahu. Pasti dah sampai lihat di tengah masyarakat. Yang ruwet itu yang tidak tahu. Acak-acak kepada gendengnya, sambo. Iya kok, sila iya, lancung dari itu ya, gitu ya. Nah ini makanya bagaimana seorang istri ini kenapa di neraka? Nah, karena satu perempuan ini tidak patuh sama suaminya, makanya banyak masuk neraka. Terus tidak membuka aurat, karena gaula empo cering di sana. Ibu-ibu yang bantu di sana tak jilbab, gaula kan empo cering. Woi, kudunga, kenapa? Karena perempuan membuka aurat, besok kenapa digantung? Karena dia rambutnya sering dipamerkan kepada lelaki lain. Paninga are bonding, mata kodung are bonding larang. Eman menjadi larang 250 nih ada. Capu angin sakoni. Sekarang nih aduh mata potong lera. Ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kan seperti itu. Nah, hal ini lagi penampilan ya perempuan. Kan sering saya sampaikan ini berkaitan dengan yang kan dilihat oleh Nabi ya. Yang saya sampaikan itu Nabi. Yang sering saya sampaikan di pernikahan. Bagaimana perempuan sekarang ini banyak berpenampilan keluar ini luar biasa. Maratin-ratin. Kodung teloan yang kui. Jilbab kalau keluar dipakai. Tapi kalau di dalam rumah ke suaminya ada daster. Ya. Kadang kenapa ndak mempercantik diri? Ya, cuma di rumah saja. Padahal kewajibannya berdandan itu kepada suami. Kita ini perempuan suruh bercantik-cantik itu di depannya suami, bukan di depan suaminya orang. Itu. Ya boleh lah, ya keluar ini bukan selengean. Boleh ya, bagus lah. Cuman di depannya suami, lipstiknya biasanya keluar cuma 1. Di rumah 5 ada apa-apa pakai. Ail. Kalau perempuan keluar pakai parfum yang dengat, itu dosa. Dicium lelaki yang bukan mahramnya, sebanyak masuk ke pasar. Setiap lelaki yang mencium aromanya sampean, itu seperti berzina 1 kali. Tapi pas dijawab sama perempuan, ya kalau gitu, Tina mak celok sekali. Semaput sa pasar. Karena kita ini jangan pakai parfum yang luar biasa, bukan berarti suruh celok. Enggak, artinya yang biasa, pakai parfum yang tidak menantang. Kan banyak sekarang minyak hantu itu.
Minyak cobanya mana jangan gula. Orangnya tak ada, parfumnya masih ada. Pak Firda sering pakai. Nanti kita nyaki, mele di ma Pak Firda. Kalau kau ning mele, bini na gula si mele. Gaya Pak Firda. Gitu ya. Jadi seperti itu ada kan. Nah itu laki-laki boleh, kalau perempuan tidak boleh. Kalau perempuan tidak boleh. Makanya kalau sholawatan kan ada minyak itu bu. Ibu-ibu kan tidak dikasih. Karena ibu-ibu memang tidak boleh yang nangtang-nangtang yang biasa. Tapi di depan laki bu, 50 tahun, tina makmumat lagi na. Sampai ni ada lagi na celok, ada lagi na malengos, gitu ya. Ya seperti itu. Nah ini diantaranya. Makanya berpenampilan ayu di depan suami, seperti itu. Jadi Nabi melihat bagaimana di siksa neraka sekelompok perempuan yang paling banyak. Karena perempuan yang paling banyak masuk, paling gampang masuk surga, pun juga paling gampang masuk neraka. Makanya hati-hati perempuan. Laki-laki ini memang sulit masuk surga, tapi juga sulit masuk neraka. Pokoknya sholatnya bagus, ya, ke orang tua bagus. Tapi kalaupun sholatnya bagus, ke orang tua tak bagus, senengan mengutamakan istrinya, wassalam orang ini sudah. Wassalam sudah. Lelaki yang mengutamakan istrinya, wassalam. Yang bagus ya yang paling bagus lagi, yang kedua-duanya. Ke istrinya bagus, ke orang tuanya bagus. Seperti itu. Itu protes aslinya. Saya paham itu. Itu mulai tadi nunggu terusannya omongan saya, makanya dipancing. Kan gitu. Ya. Nah, terus jadi apa namanya? Yang bagus seperti itu. Apa namanya? Ke istri bagus, lebih-lebih istrinya juga kalau diajak ke orang tua, ke mertua, sip. Kan banyak orang sekarang ke mertuanya musuhan. Ting matuana datang lagi ini celok wak. Mbuk na wak, datang wak. Minta kopi lah. Minta WC rambut na wak. Begitu sudah. Ke mertuanya datang, istri-istri sekarang benimpian kebanyakan. Saya enggak ngomong sampean. Insya Allah sampean enggak. Enggak mungkin. Enggak ada bedanya maksudnya. Enggak, insya Allah enggak sampean. Mudah-mudahan enggak. Jadi kalau ada mertua datang, mestinya ini istri. Mungkin apa yang mau dikasih ke mertua, mungkin istri yang mengingatkan. Pak, ibu berasnya enggak ada. Itu lebih bagus. Istri, waduh itu istri sorga itu. Istri sorga itu. Tapi kalau ada suami mau ngasih ke orang tuanya, istrinya marongok. Lemah, abdi kambuk naik aja dah. Mata abi nimbuk nasa kalian. Masya Allah. Ada orang ngomong gitu. Mata ikabin kambuk nama parlo kabin kok benar. Masya Allah. Itu mulut-mulut neraka sudah. Itu positif mulut kayak gitu mulut neraka sudah itu. Kalau ada istri ngomong begitu, itu positif mulutnya itu mulut neraka sudah itu. Mata akabin kambuk, mata maparlo akabin kangko, itu jahanam itu sudah. Itu perempuan tidak ada kebaikan itu sudah. Laknatullah alaih, insyaallah. Semoga diselamatkan istri-istri kita oleh Allah. Oke, jangan sampai ngomong begitu ke orang tua kita. Saya ngucak mararwa kadang lagi ngeneng marah mutak kau jenan. Saya kocak emak ngeneng waktu. Arwah lalaki gendeng. Terus benih zapper gendeng. Kalau ketika kita yang dihina sama istri biasa, banyak cet istri wali-walina Allah binina bengal kape. Maka nampian muntur teti wali, binina soropa bengal. Soropa jaremi. Jadi siapa lelaki yang sabar terhadap cerewetnya istri, ini alamat orang itu jadi walinya Allah. Maka nampian bersyukur punya istrinya Remi. Iya. Imam Ahmad Ar-Rifai sampai sotok sampai didorong sama istrinya. Istrinya bongal. Ya. Jadi waktu sabar beda bini najaremi biasa. Pura
sebab cerewetnya istri menyebabkan kita masuk surga besok. Kan ada kakak beradik, kakaknya kawin, adiknya datang main ke rumahnya si kakak. Mana kakak? Bok, nyari kayu masih. Orang dulu kan tidak ada yang pegawai, nyari kayu. Udah tahunya setelah kakaknya datang, kayunya dipikul macan. Kan hebat, macan nih pemikul kayu. Nurutlah macan. Setelah naruh kayunya, macannya pulang lagi ke hutan. Hebat kak. Singkat cerita, pulang lagi adiknya, dapat beberapa tahun, adiknya main lagi ke rumah kakaknya. Ternyata istrinya ganti. Mate bini boleh. Ya. Ternyata, mana kakak? Siapa sampean? Saya istrinya. Mana kakak saya? Siapa? Nggak kenal kan dulu, ada telepon. Nggak ada video call, gitu. Kalau pae tak tahu. Bebini nama benian ya gitu. Nah, ganti rupa. Jangan isang kuning yang koloni, itu orang ganti rupa. Akhirnya kakakmu sudah ada di hutan nyari kayu. Ternyata kakaknya mikul kayu. Tidak dipikul lagi macan. Ditanya sama adiknya, kak, dulu sampean mikul kayunya macan. Sekarang dipikul sendiri, kenapa? Iya dek, dulu saya hebat, dulu keramat, gara-gara saya sabar punya istri. Mbakmu dulu cerewet, saya sabar. Gara-gara diem, saya macan bisa takluk. Sekarang mbakmu ini sabar, saya kan tidak keramat lagi sudah. Makanya mulai dekian, mulai bini nasoro caremi. Sejet bengal bini na, kapok. Gitu ya. Memang seperti itu ya, memang seperti itu. Ya, wali-walinya Allah itu, saya sekarang hari Senin di pondok itu ngaji bab sabar terhadap istri yang cerewet. Gitu ya. Bab kitabnya bab itu sekarang. Mulai Senin 2 Senin yang lalu ngaji kitab itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita ini istri, bukan berarti terus ada kalimat seperti itu terus enteng. Nah, tuh kan, istri yang cerewet gimana? Malah tambah cerewet, tak tambahin gue. Jangan, itu porsinya suami supaya suami bersabar. Porsinya istri yang tadi, istri banyak masuk neraka gara-gara istri yang tidak yang berani, yang tidak taat kepada suami. Kadang kan sering ngomong gini, ya suami gara-gara. Ya. Yang gara-gara suami, yang dosa suami. Sampean kalau melawan, ya berarti sampean sama. Dikatakan istri sabar ketika suaminya bikin gara-gara. Lah kalau suaminya menang, arwah bini na sabar. Ya laki na nengeneng benih sabar. Jika tak ada saya lakonan. Gitu ya. Jadi dikatakan sabar. Kayak ini suami juga dikatakan sabar kalau punya istri cerewet. Loh kalau istrinya tidak cerewet, suaminya sabar. Ya bukan sabar, memang tidak ada apa-apa. Kan gitu. Ini dikatakan sabar kalau tahan uji. Kalau tidak ada yang mau mengganggu kita sabar. Mau sabar apa? Memang tidak ada apa-apa. Itu ya, seperti itu. Dah, terus Nabi Muhammad ini naik Mi'raj ya. Sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kembali dari 124.000 nabi hidup epaudi oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah sholat padahal belum ada perintah sholat. Akhirnya di mu'alik itu di sholawat wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu. Seperti itu. Itu kan ceritanya Mi'raj. Wa taqaddamta lis-shalah. Di saat semuanya siap sholat dari ribuan manusia, semuanya tangannya wa antal imam. Engkau ya Rasulullah jadi imam, monggo jenengan jadi imam ya Rasul. Masya Allah, Nabi kita. Nabinya kita Muhammad yang terlahir di akhir zaman menjadi imam dari 124.000 nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Makanya sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampean ini setidaknya ada 12 nabi yang minta menjadi supaya dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah nabi, surganya sudah positif. Masih memohon kepada Allah minta supaya dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Coba. Insyaallah. Saya sampean sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kok tidak bahagia ini gimana ini? Nabi sudah minta kepengin jadi saya sampean umatnya Nabi Muhammad. Padahal surganya sudah positif. Saya sampean bukan surga, nerakanya positif. Pas tidak bahagia kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para jamaah bangga, lebih-lebih ini salah satu amalannya yang menyebabkan kita lebih mulia ini. Selain karena umatnya Nabi Muhammad, Ramadan ini. Masya Allah. Dalam satu kisah yang panjang ya pernah diceritakan guru saya, almarhum Bibi Hasim, itu bagaimana ada Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada orang yang lebih hebat dari saya? Nabi Musa ini memang hebat, Nabi. Pasti masuk surga. Pantas bertanya seperti itu, pantas. Tapi masih mengandung sombong. Dijawab sama Allah, ada Musa, ada. Ada. Siapa itu ya Rabb? Umat yang akan lahir di akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad. Punya amal-amalan apa kok hebat? Kok lebih hebat dari saya Nabi? Saya sampean lebih hebat dari Nabi Musa, katanya Allah. Kapan? Nah, ada kapannya, bukan terus sekarang lebih. Enggak, ada waktunya. Ditanya sama Nabi Musa, apa amalannya kok bisa lebih hebat dari saya ya Rob? Karena dia punya Ramadan. Karena dia punya Ramadan. Apa keistimewaan Ramadan? Musa, sekarang kamu ini kan ngomong sama aku ini, katanya Allah. Kamu ini hakikatnya jauh, antara aku sama kamu jauh. Masih tertutup 7.000 tabir. Tabir 1 ke tabir nomor 2 jaraknya 500 tahun perjalanan. Tapi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, antara aku, kata Allah, dengan hambaku yang puasa Ramadan, tidak ada tabir-tabiran. Parak, dekat, katanya Allah. Sehingga apa kata Nabi Musa? Ya Allah, Nabi Muhammad belum lahir. Apa katanya Nabi? Ya Allah, kasih saya Ramadan, ya Allah. Bagi kau Ramadan ya Allah, supaya saya bisa berpuasa di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Tidak bisa Musa. Ramadan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kamu tetap nabi saya, kamu surganya sudah pasti. Tidak usah khawatir, katanya Allah. Enggak, surga sudah pasti. Tapi Ramadan yang diminta tidak boleh. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau memang Ramadan tidak engkau berikan kepada saya bahasa gampang lah, bahasa kita lah. Ya Allah, saya minta berhenti jadi nabimu. Ya Allah, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya saya bisa berpuasa di bulan Ramadan. Nih kau, berema. Pas kau lebih ampian sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Saya sampean sudah hampir masuk ke Ramadan. Pas tak puasa Ramadan, apa yang mau kita andalkan di hadapan Allah? Nabi Musa sudah positif masuk surga, masih kepengin berpuasa di bulan Ramadan. Pas saya dihidupkan di Ramadan dengan sampean, masih banyak orang gak puasa. Apa yang diharapkan di dunia? Amal yang mana yang mau diandalkan kalau kita mati, kalau pas tak puasa? Ini para jamaah sekalian. Makanya orang yang cinta ke Ramadan, yang hatinya nyambung ke Ramadan, mulai bulan Rajab ini senang sudah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Harumnya Ramadan sudah kerasa. Makanya kata Nabi, man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira akan datangnya Ramadan. Belum datang ini, baru senang. Aduh, sakit jeki datangnya Ramadan. Saya kecil Ramadan mau datang ya Allah, alhamdulillah. Menteri Panapa ya Allah. Itu senang begitu. Apa kata Nabi? Diharamkan jasadnya dibakar api neraka.
pastinya tidak akan masuk neraka besok. Tapi mun sosa, dia pak boleh karo ngadon lah, deh. Hari ya si tak ngakana boleh lah. Hari ya si berak, kemah mikire pentol. Mah mikire jajan, bukan beremak, anak kumpul mun tak salen, susah boleh. Ini. Jadi orang sekarang ini kan Ramadan yang dibebani kan bukan puasanya. Kalampi beremak tak salen. Jajan beremak mijanya kalau tidak ada jajan. Kan itu kan yang dibebani. Beremak mun tak ater-ater kata tangke. Tak ater-ater dua apa? Kakak nak tadi jajan nih mijana dua apa? Dosa. Ndak dosa. Yang perlu dibebani bagaimana kalau saya sampai di Ramadan ndak puasa. Atau puasa di bulan Ramadan, bagaimana puasa saya kalau ndak diterima sama Allah? Amal yang mana yang akan saya andalkan di hadapan Allah? Umpama setelah Ramadan mati. Kenapa boleh? Sebab Rasul ini kedatangan malaikat Jibril, datang moro-moro amin. Kenapa? Rasul ampian mak temu-temu amin. Kalau kedatangan Jibril, nah malaikat Jibril ni ka atua. Ya Rasul, kau lepeti atua, saya akan doa. Aminkan ke doa saya. Apa doanya diantaranya? Ya Allah, siapa orang yang nyampe ke Ramadan tapi tidak puasa, atau puasanya tidak diterima. Ini kan, beda dua. Tidak puasa, atau puasanya tidak diterima. Mati sebelum nyampe ke Ramadan tahun berikutnya. Sabel mate, mulot mate. Padahal puasanya tak kata rema. Dekholan nar, pamasukkan neraka ya Allah. Amin katanya Nabi. Allah. Ini kenapa para sahabat-sahabat nangis ketika sudah menjelang Ramadan, lekoran, nangis. Ditanya, kenapa sahabat sampean kok nangis? Sayang saya tangisi, takut puasa saya tidak diterima oleh Allah. Sementara umur saya tidak nyampe ke Ramadan tahun depan. Samangken para telasan seneng. Kari dua lah, semangat. Kari dua semangat. Jadi tak peduli, yang penting kari dua telasan. Si penting asalena kalampina, asalena sarongna. Bukan puasanya yang diharapkan supaya takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Makanya Isra Mi'raj ini menampakkan bagaimana orang yang puasa, bagaimana orang yang sholat ini akan selamat di akhirat besok. Oleh karena itu mari bapak-bapak sekalian, ayo mumpung ada umur, ini Rajab sudah persiapkan, ayo terus semangat. Bentar lagi Ramadan, sambut Ramadan dengan ibadah. Bagaimana puasa besok harus lebih bagus dari tahun lalu. Bagaimana yang kemarin tidak puasa, tahun ini bisa berpuasa dengan baik, bertarawih dengan baik. Di sini ada sampean di musola sana tarawih, musolanya Pak Haji tarawih. Ayo hidupkan semua tarawih, semua hidupkan tarawih. Cuman yang pasti tahun besok Lebaran di sini kumpul semuanya di sini. Lebaran Idul Fitri. Khotibnya dari situ Bondo. Tahu siapa? Ya, khotibnya dari situ Bondo. Kumpul habis. Kenapa harus kumpul? Habis sholat, habis khotib, tidak pulang, selamatan di sini, salaman di sini. Umpama tidak ketemu, sudah di sini ketemu. Insya Allah saling maaf-maafan di sini kumpul. Masya Allah, betapa guyupnya, betapa hebohnya, bagaikan kita ada di padang mahsyar, semua kumpul sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, disampaikan ke bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ملكوت صدق ربي يفقنا وفقهم لما ترتدي كلام فعلا ورزق كل حلالا دائما وأخي العمول ونفض بالخير ونفى كل شيء مهدين هداك وجه سفير رضاك ولا تنسى تجميع من خلف أمرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.